suaranya kedengaran? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apakah suaranya kedengaran? Oke, mungkin langsung saja, kita mulai untuk web satu ini. Pertama-tama semuanya, salam kenal teman-teman semua, nama saya Arika Juwita Zat. Biasa dipanggil di kampus Ibu Arika atau Bu Ika. Nah, sehari-hari saya ngajar di labor kehidupan saya. Nah, labornya labor komputer ya, teman-teman. Nah, mungkin langsung saja kita bahas sekarang materi kita. Sebelum itu, saya harap teman-teman juga dapat memperkenalkan diri. Namun kalau jika ada aktivitas lain, boleh sembari melakukan aktivitasnya sambil dilakukan sesi web juga. Nah, asal saya sendiri yaitu dari Padang. Mungkin untuk di akhir sesi nanti boleh teman-teman juga gantian untuk memperkenalkan diri. Nah, mungkin kita agak santai terlebih dahulu atau untuk tab satu ini kita, sesinya agak perkenalan aja atau sharing session. Nah, perlu saya ingatkan kembali atau perlu saya tekankan kepada teman-teman atau kepada saudara semua bahwasannya untuk tuton ini, hal yang paling penting yaitu tugas. Nah, untuk diskusi dan web itu sebagai keaktifan dari teman-teman semua. Nah, tugas ini saya selaku tuton di sini tidak mampu atau tidak bisa membantu teman-teman nantinya jika teman-teman lewat dari batas yang ditentukan mengumpulkan tugas. Nah, tugas ini kurang satu tugas saja, maka otomatis nilai teman-teman akan E. Jadi, di dalam tuton kita akan ada 3 tugas, yaitu tugas satu, tugas 2, dan terakhir nanti ada tugas 3. Nah, kurang satu tugas saja nilai teman-teman otomatis akan E. Meskipun teman-teman sudah mengirimkan tugasnya dari tugas satu, kemudian tugas 2, lalu kemudian lupa di tugas 3-nya. Nah, itu juga akan mempengaruhi nantinya. Perlu diingatkan kembali bahwasannya batas waktu dalam pengiriman tugas yaitu selama 2 minggu. Jadi, saya harap teman-teman mampu setidaknya bisa mengirimkan ada riwayat pengiriman tugas. Karena lewat dari waktu yang ditentukan, sistem akan mengunci. Jadi, saya selaku tutor tidak dapat menginputkan nilai teman-teman. Nah, saya harapkan jika ada kendala dalam pengerjaan tugas, teman-teman setidaknya mengirim tugas, salah saja tidak apa-apa, atau soalnya saja, yang penting ada riwayat teman-teman dalam pengiriman tugas, sehingga bisa saya inputkan nilainya. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ada riwayat teman-teman dalam pengiriman tugas, saya tidak dapat menginputkan nilai teman-teman nanti jika batas maksimal waktunya ada.
Nah, jika batas maksimal itu, datang, kemudian teman-teman mengirim tugasnya ternyata masih ada kesalahan. Jadi, e-learning sudah mengunci. Teman-teman dapat mengirim melalui email yang ada. Jadi, teman-teman masih dapat memperbaiki tugasnya sehingga dapat nilainya menjadi sempurna. Jadi, tolong diingat kembali untuk tugas ini. Lalu kemudian untuk TUEP, seperti yang di dalam pesan di e-learning, saya ingatkan, kita ada 3 kali pertemuan TUEP. Nah, TUEP yang pertama itu dari prodi, namun TUEP sesi langsung bertemu, via, Zoom seperti ini dengan tutor yaitu 3 kali pertemuan. Nah, jadi mungkin langsung saja kita bahas untuk tugas kita. So Oke, di dalam tugas ada petunjuk. Nah, di e-learning aktivitas belajar 4 kita lihat ya di tugasnya ada petunjuk pengerjaan, di mana petunjuk pengerjaan ini yang pertama, buatlah video penjelasan dengan durasi maksimal 15 menit tentang cara kerja kode program yang teman-teman buat. Nah, jadi teman-teman di sini wajib melampirkan video. Nah, video nih, video apa? Nggak harus videonya yang sempurna sampai teman-teman edit, kemudian sampai edit-edit background dan sebagainya, nggak seperti itu. Setidaknya di dalam video menjelaskan bahwasannya teman-teman benar-benar mengerjakan tugas tersebut sendiri. Nah, kemudian video tersebut di poin kedua, kita unggah di YouTube atau di Google Drive. Nah, yang perlu menjadi catatan penting, teman-teman saat mengunggah apabila videonya diunggah melalui G Drive, maka teman-teman harus membuka aksesnya. Jadi aksesnya harus akses penuh. Jadi jangan dikunci. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang lain mengirimkan tugas di G Drive itu linknya dibatasi aksesnya, sehingga saya tidak dapat membuka akses video tersebut. Iya, Bu. Iya. Kan belajar juga Iya. sama Ibu. Oke, mohon maaf ya. Nah, jadi untuk G-Drive tolong dilampirkan. Nah, jadi untuk link G-Drive dan link YouTube, tolong teman-teman lampirkan di dalam file dokumennya. Jadi file dokumen Yang di berupa sini, Bu. PDF. Di sini tempatnya. Jadi linknya berupa PDF, dimasukkan ke dalam PDF. Di PDF tersebut isinya apa, Bu? Nah, isinya yaitu shortcut. Nah, sintak atau kode-kode dari tugasnya, perintah-perintah dari tugas. Teman-teman masukkan ke dalam Word, kemudian teman lampirkan, copy pastekan linknya, lalu Di depan sini. iya. Dimasukkan ke dalam PDF tadi. Nah, mungkin langsung saja kita bahas apa poin dari soal. Kita bagikan. Balik. Tak balik. Balik. Oke, mohon maaf ya, tadi sedikit. Nah, oke, di mana di sini dapat kita lihat ya, di dalam soal di aktivitas belajar 4 tugas 1 buatlah sebuah deklarasi variabel. Nah, jadi bisa teman-teman lihat dari soal 1 sampai soal 5, teman-teman hanya diminta membuat deklarasi. Nah, jadi nggak sampai poinnya, outputnya tampilkan. Nah, nggak harus sampai ditampilkan outputnya, tapi jika memang teman-teman bisa sampai menampilkan, boleh. Nggak ada batasannya. Jadi, nomor 1 dapat kita lihat ya, di mana di sini buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data float yang bernama struktur baris. Nah, di sini bisa kita lihat deklarasi variabel dengan tipe data float. Nah, ini ada contoh di mana di sini berarti kita deklarasikan variabelnya berupa apa tipe datanya? Yaitu tipe datanya float. Nah, jadi di sini
Dia ditulis. Oke. Nah, jadi integer ini merupakan tipe datanya. Nah, jadi tipe data ini kita ganti dengan float. Lalu kemudian yang bernama struktur baris. Nah, nama dari variabel integer dengan tipe data ini yaitu nama variabelnya struktur baris. Nah, jadi berarti float struktur baris titik koma. Sampai sana saja teman buat itu artinya sudah benar. Nah, lalu yang kedua, kita lihat, buatlah pendeklarasian, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string. Nah, berarti kita juga mendeklarasikan variabel, namun tipe datanya string. Nah, jadi kita di sini tipe datanya string, lalu kemudian yang bernama. Nah, jadi tipe data tadi namanya susun kata. Jadi kalimat baru ini kita ganti dengan susun kata baru. Nah, dari susun kata baru ini ada isinya. Isinya apa? Yaitu pemrograman struktur Java. Nah, deklarasi tipe data ini kita ganti dengan isian tadi, yang berisi kata pemrograman struktur data Java. Nah, jadi cukup sampai di sini saja untuk jawaban yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga bisa kita lihat di soalnya, buatlah pendeklarasian array satu dimensi. Nah, jadi untuk array ini ada array satu dimensi, dua dimensi, dan tiga dimensi. Apa bedanya? Bisa kita lihat ya, array satu dimensi hanya punya satu kotak saja. Kalau dua dimensi, dua kotak. Dan tiga kotak. Nah, jadi dapat kita bayangkan bagaimana strukturnya, gambarnya. Kalau satu dimensi, titik-titik nilainya seperti ini. Nah, lalu kemudian kalau misalnya dua dimensi, berarti ada kolom dan baris. Kalau tiga, berarti kita ibaratkan seperti kubus dia ada di atasnya. Nah, di sini dapat kita lihat, buatlah pendeklarasian array satu dimensi. Berarti kita fokusnya di satu dimensi. Berarti ada satu kotak array. Lalu kemudian dengan nama 8 angka. Nah, jadi array satu dimensi ini namanya apa? 8 angka. Lalu datanya, tipe datanya berupa integer. Nah, di sini. Berarti array 8 angka, array satu dimensi 8 angka memiliki tipe data integer. Nah, isinya apa? Isinya yaitu angka yang ada di dalam soal tadi, 12, 18, 23, sampai 82. Nah, kita isi angkanya ini di sini, sampai seterusnya. Nah, jadi cukup sampai di sini saja untuk poin deklarasi array satu dimensi. Nah, lalu kemudian yang keempat, kita lihat ada, buatlah pendeklarasian array dua dimensi. Berarti kotak kita sudah kita gunakan dua. Nah, di mana di sini dengan nama dua angka, berarti array dua dimensi tadi namanya dua angka. Ini arraynya dua dimensi, kemudian namanya dua angka. Lalu kemudian tipe datanya string. Nah, tipe datanya string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Berarti dia 3 kali 3. 3 baris dan 3 kolom. 3 ke samping, 3 ke bawah. Nah, isinya apa? Yaitu 2, 4, 6, 8, sampai 18. Berarti kita buat 2, 4, 6, 8, 10, sampai sekian. Jadi ini nanti 3, 3, 3. Nah, jadi ini merupakan isi dari si array dua dimensi tadi. Lalu kemudian yang poin kelima dapat kita lihat di mana di sini buatlah deklarasi linked list dengan nama urutan list angka. Nah, yang memiliki list berarti memiliki listnya urutan angkanya 15, 28, 33, 47, dan 59. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di mana perintah dalam bahasa Java untuk linked list, kita panggil linked listnya. Maaf. Nah, kita panggil dia yaitu
Kita panggil perintah Java util link list. Nah, jadi nama link listnya apa tadi? Yaitu urutan list angka. Urutan list angka. Nah, jadi ini kita di soal urutan list angka. Nah, yang memiliki list berarti di sini kita sudah panggil perintah link list dengan nama urutan list angka, maka apa saja isinya? Yaitu list angkanya, tambahkan 15, kemudian tambahkan 28, begitu seterusnya sampai dengan 59. Nah, sesederhana itu ternyata untuk tugas satu kita, teman-teman. Jadi, saya harap saudara mampu mengerjakannya sebaik mungkin. Jadi, nggak yang sampai running panjang bla bla, belum sampai saatnya seperti itu kita. Jadi, untuk tugas satu ini masih dasar atau pengenalan kita, bagaimana deklarasi dari tipe data, kemudian dari array-nya, link list-nya, kita deklarasikan saja. Jadi, teman-teman dapat membuat videonya, jelaskan secara sederhana menggunakan bahasa teman-teman. Durasi videonya nggak panjang-panjang, cuma 15 menit. Nah, saya harap dari penjelasan ini, teman-teman dapat memperbaiki tugasnya jika ada kesalahan. Namun, jika yang belum mengirimkan tugas, saya harap teman-teman dapat mengirimkan tugasnya dengan batas waktu paling lama hari Minggu ya, hari Minggu jam 3. Nah, saya harap teman-teman dapat mengerjakan sebaik mungkin. Jadi, kalau ada kendala nantinya, teman-teman dapat menghubungi melalui e-learning. Nah, saya harap teman-teman tidak segan-segan bertanya, insya Allah saya fast respon di e-learning-nya. Mungkin jika ada kendala atau ada yang ingin ditanyakan, boleh? Oke. Nah, baik mungkin di sini masih masih belum ada yang ingin ditanyakan atau mungkin saudara semua masih ada aktivitas lain. Saya harap dapat mengerti apa yang sudah disampaikan. Lalu kemudian perlu diingat lagi untuk tugasnya maksimal hari Minggu, tolong dibantu teman-teman yang lain diingatkan juga, karena sayang nanti teman-teman yang lain juga gagal satu mata kuliahnya. Karena tugas ini sangat-sangat berpengaruh banget. Banyak dari yang lalu-lalu melalaikan tugas ini sehingga nilainya ngulang lagi. Jadi saya harap teman-teman dapat mengerjakannya. Lalu kemudian mungkin sebelum kita tutup untuk pertemuan kita hari ini, boleh kita ambil absensinya terlebih dahulu. Boleh dibantu aktifkan kameranya terlebih dahulu. Oke, baik. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Mungkin itu saja. Salam kenal semuanya kembali. Mungkin nanti boleh kenal-kenalan lagi kita untuk lebih dekatnya. Kalau ada teman-teman atau saudara semua yang ingin bermain ke Kota Padang, boleh nanti saling mengabari saja. Mungkin itu perkuliahan kita sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kemudian jika ada keraguan, boleh chat melalui e-learning. Saya tutup perkuliahan sore hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya, Ibu. Oke, baik. Mari, selamat sore.